di sini gini, pertanyaannya gini, ada nggak di sini orang yang selama hidupnya nggak pernah digolimi orang, nggak pernah dikecewakan orang? Ada nggak kira-kira di ruangan ini? Ayo ya, ayo. Dibully terus. Tidak begitu. Katanya dia lebih sering membuli ya. Kemarin ada yang dibully di sini. Di depan saya lagi. Ustadznya sendiri dibully. Ada nggak orang yang dalam hidupnya itu nggak pernah dikecewakan, nggak pernah dikhianati, nggak pernah dijelek-jelekan? Ada nggak? Tidak ada. Nah itu nanti ya, kalau mau tidur nanti ikrar, bisa nggak ikrar? Sekarang dibayangkan dulu. Sekarang masing-masing membayangkan orang yang paling menjengkelkan, yang orang itu. Dibayangkan sekarang dibayangkan orang itu yang pernah. Sudah dibayangkan sudah ya. Masing-masing membayangkan ya orang-orang yang pernah. Ini sebanyak hebatnya siapa namanya? Hasan saya suruh bayangkan tuh langsung noleh ke atas ya. Biasanya orang tuh kalau noleh ke atas itu mikir deh. Bayangkan ya, semua sekarang bayangkan orang yang bodoh. Tidak ada baiknya di mata kita, tidak ada baiknya. Ya bayangkan ya, sekarang semua bayangkan semua. Itu orang-orang yang menjengkelkan itu. Bayangkan sampai muncul kan, mukanya itu muncul di depan kita. Nah, kalau bisa mau kita tempel ngerti. Nah, kita bayangkan, sudah terbayang semua ya. Sudah terbayang nanti malam bikin kalimat ini, ikrar ya. Ya Allah, pada malam hari ini tidak ada satupun yang bersalah kepada saya, karena mereka semua sudah saya maafkan. Oleh karena itu ya Allah, maafkan juga aku, karena Engkau lebih berhak memberikan maaf. Bisa tidak ngomong itu? Ini saya belum mau ngomong tentang kolbu ya, karena kolbu itu dendam marah itu letaknya di mana? Nah, sayang enggak kalau kolbu kita nih, benda yang paling mulia nih diisi oleh perasaan gitu. Eman-eman enggak gitu? Nah, jadi malam nanti bayangkan dulu mukanya. Nah, nanti kalau mau nempeleng, yang ditempeleng bantal apa tembok, kalau kurang mantap mukul bantal, mukul tembok ya, tembok sikat. Nah, dulu masih SMP kan? Iya. Gede SMP. Itu bayangkan. Kemudian karena apa, hati ini yang paling pokok ya. Dari mulai tadi yang saya bilang, dijaga badan, pakaian, pikiran, niat, perbuatan itu yang paling pokok tuh hati. Hati itu harus bersih. Kalau perlu tuh hati itu sering dikontrol, dilap-lap, dilapis pakai tangan, pakai aneh, supaya bersih. Karena hati ini tempat pandangannya Allah. Tapi kita tidak mau bahas itu ya, nanti kita teruskan. Tanpa susah, tanpa senang. Ini ada aturan ya, ada aturan. Semua emosi yang ekstrim itu tidak bagus. Jadi gini, contohnya gini, orang itu kalau lagi senang jangan bikin janji. Karena orang kebanyakan ya, ada kecenderungan orang kalau lagi senang bikin janji. Oh beres nanti nanti saya bantu. Wah pasti, jangan khawatir. Nanti kalau sudah orang itu pulang, dia baru mikir, ya Allah, saya punya janji. Malam itu saya sudah punya janji. Ya Allah, ini duit mau saya pakai buat. Jadi orang kalau lagi senang jangan pernah bikin janji. Pernah ada gitu? Bener gak nih kira-kira kalimat ini? Orang biasanya kalau lagi senang itu senang ngumbar janji. Beres, nanti saya bereskan. Jangan khawatir, nanti saya bantu. Betul gak itu? Jadi orang, aturannya, orang kalau lagi senang jangan mudah PHP ya.
jadi gitu. Nanti jadi PHP, pemberi harapan palsu. Nah, biasa. Kemudian orang kalau lagi sedih jangan pernah membuat keputusan. Nah, orang kalau lagi sedih kenapa? Jangan pernah bikin keputusan. Saya tidak mau datang lagi ke majelis itu. Majelis apa itu? Nanti setelah seminggu 2 minggu kesepian, kepengen datang ke majelis itu. Saya tidak mau berteman sama dia lagi. Ini padahal teman akrabnya. Saya tidak mau berteman sama dia lagi. Berapa kali saya dikecewakan. Berjalan waktu seminggu, sebulan, kangen. Punya teman enggak? Teman yang ribut terus, tapi sebentar lagi rukun lagi, boncengan naik motor. Pernah enggak punya teman kayak gitu? Ada itu orangnya gitu. Jadi kalau ketemu ribut terus, tapi nanti setelah pisah berapa bulan ketemu lagi boncengan naik motor. Nah, jadi ketika kita senang jangan membuat janji, ketika kita lagi susah, sedih jangan pernah membuat keputusan. Jadi gini, ya. Semua emosi, ya. Emosi itu kalau terlalu positif itu enggak bagus. Ya, kan bagus, emosi kan harusnya positif itu kan bagus kan. Nah, nanti saya kasih contoh. Emosi itu kalau negatif enggak bagus. Dua-duanya enggak bagus. Emosi, suasana jiwa itu kalau lagi positif ya di pucuk ya, di ujung di tempat yang ekstrim itu bergolak emosi itu. Jiwa itu bergolak. Kalau dia lagi susah bergolak jiwa itu. Jadi kalau dilihat itu misalnya diibaratkan dengan air itu bergelombang. Ada yang gelombangnya gede, ada yang gelombangnya itu kecil. Sekarang gini, orang kalau lagi susah itu emosi negatif. Makan tuh enak nggak kira-kira? Badan tuh semangat nggak? Bawaannya kan pengen rebahannya. Orang kalau susah, semua apa mas, nggak ada yang enak tuh, rasanya nggak enak. Itu orang kalau lagi susah. Nah ini, itu lagi susah ya kayak seperti itu. Kalau lagi senang, kan enak kan lagi senang. Orang yang terlalu senang, orang yang dibilangi besok kamu akan mendapatkan hadiah ini. Kira-kira malamnya bisa tidur nggak? Bisa tidur. Jadi emosi positif yang di ekstrim, tempat ekstrimnya terlalu ekstrim itu juga tidak bagus. Jadi yang bagus itu ya, yang bagus itu jadi orang. Sekarang bayangin gini, saya tidak mau ngomong yang bagus. Jadi orang itu kalau sedih jangan terlalu, kalau senang juga jangan terlalu. Nanti akibatnya apa? Jiwanya itu akan tenang. Ya, ini babonnya ilmu nih. Ini orang Jawa bilang babonnya ilmu ini. Langgeng tanpa susah, tanpa senang. Itu. Jadi jiwanya stabil, tenang. Kalau kita bilang jiwanya itu sakinah, jiwanya itu tumak nina, jiwanya itu mutmain. Kalau senang enggak keterlaluan, kalau susah juga seperlunya. Kira-kira hidupnya enak enggak? Bisa enggak kita menjaga diri kita supaya seperti itu? Jadi kalau senang itu jangan euforia, meluap-luap. Alhamdulillah, disyukuri. Karena semua karunia ini harus disyukuri. Semua musibah itu harus disadari. Seperlunya aja. Jiwa yang tidak pernah bergolak itu justru jiwa yang enak. Kalau dilihat mantap. Ada enggak orang itu kalau senang keterlaluan, teriak-teriak? Ada enggak orang yang seperti itu? Kalau sedih juga histeris, seakan-akan kiamat. Nah itu kayak gitu tuh orang yang jiwanya dibilang labil itu seperti itu. Jadi yang bagus itu kayak itu. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng, sugeng seneng, anteng mantap. Kata orang sekarang mantap bukan pakai P tapi pakai B, mantap.
dilihat jiwanya itu orang yang seperti ini, insya Allah ini termasuk orang-orang yang nanti disebutkan dalam ayat Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang terakhir ya, yang terakhir ini. Jadi anteng ya, jadi jiwanya itu anteng, manteng. Manteng kan apa bahasa Indonesia manteng apa manteng? Manteng itu paling cocok kalau dibuat benang ya. Panteng, dipanteng itu anteng, manteng. Ya. Nah, sini kan tidak ada orang Amerika, tidak ada kan, paham semua ya. Contoh, Mbak Indri paham ya. Anteng, manteng, sugeng jeneng. Ini yang terakhir ini, sugeng jeneng. Sugeng jeneng ini paling akhir ya. Setelah ini saya mingkem. Sugeng jeneng itu nama baik. Jadi sebetulnya kita hidup di dunia ini apa? Berusaha atau mencoba meninggalkan kesan yang baik. Ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim SAW ketika Nabi Ibrahim berdoa apa? Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadi Nabi Ibrahim itu kepingin nanti setelah meninggal jadi sebut-sebutan yang baik di umat yang setelahnya. Sekarang Nabi Ibrahim itu jadi enggak? Doanya makbul itu doanya. Setiap kita sholat kita mengenang Nabi Ibrahim di at-tahiyat akhir. Sehari 5 kali kita mengenang. Itu yang kecil-kecilan, yang besar-besaran itu ketika haji. Haji itu kan banyak yang kita lakukan waktu haji itu kan banyak yang napak tilas kehidupan Nabi Ibrahim. Jadi gini ya. Manusia ini sebenarnya hidup ini di sini masih muda-muda ya. Kalau bapak atau ibu itu kepingin enggak? Nah, anak itu kepingin enggak sama bapaknya dianggap anak saya ini rajin, anak saya ini orangnya bersemangat, enggak gampang putus asa. Senang enggak anak kalau dibilang sama orang tuanya gitu? Kalau orang tua dibilang sama anaknya, wah, kalau bicara masalah sabar itu mama itu orang yang sabar sekali. Kalau bicara masalah perjuangan, mama ini perjuangannya luar biasa. Mama, nah, my mother is my hero. Itu juga bapak. Bapak ini orangnya wah sangat berani. Bapak ini orangnya sangat tanggung jawab. Kepingin enggak kita meninggalkan kesan seperti itu? Jadi sebetulnya orang hidup di dunia ini meninggalkan kesan. Ini Zafir tuh ngantuk. Siapa yang nyuruh ikut tuh? Kopi, kopi, biji kopi. Ambil dulu sebelum dia pipit. Kopi. Matanya dibuka-buka gini. Zafir. Gini. Tak diganjel pakai korek, Ini sudah terakhir ini terakhir. Dia Zafir mungkin dalam hati nunggu ini kapan nih mandek yang ngomong. Ngomongnya enggak mandek. Ini terakhir sih. Ya, terakhir ini cerita kita hidup di dunia ini sebenarnya meninggalkan kesan. Kita kepingin meninggalkan kesan yang baik untuk teman, untuk keluarga. Contohnya gini. Contohnya Sayyidina anaknya Sayyidina Umar tuh Abdullah bin Umar pernah bersama temannya berkunjung kepada Siti Aisyah. Biasa orang kalau sepeninggalnya Rasulullah kan orang kan kepingin nostalgia, kepingin mengenang ingat Rasulullah. Kemudian berkunjung ke tempat Siti Aisyah, bertanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, tolong ceritakan kejadian selama engkau berumah tangga dengan Rasulullah itu kejadian apa yang paling mengesankan? Apa jawab Siti Aisyah? Setelah beliau merenung itu, beliau berkata, kejadian saya bersama Rasulullah itu semuanya mengesankan. Itu jawabannya seperti itu. Nah, kalau saya mungkin istri saya tanya gitu, mungkin, ini orangnya tidak bisa
pemarah, orang yang sedikit-sedikit tersinggung. Nah, itu Rasulullah. Kata Siti Aisyah ini, Rasulullah ini semua kehidupan saya bersama Rasulullah ini semuanya bagus, semuanya ajaib, semuanya ajib. Ajib itu dia kata ajaib, ajib, mengesankan, menakjubkan. Itu jadi kalau demikian itu kira-kira Rasulullah berhasil nggak meninggalkan kesan yang baik? Nah sekarang tadi ini suami ya, suami itu harus meninggalkan kesan yang baik untuk istri. Nah, jangan marah terus ini sama. Ini mesti muda semua nih. Nah, Iskandar sudah berkeluarga belum? Udah 2 kali jual. Wah, ya. Buka rahasia. Sampai Habib. Udah bisa. Kayak pokoknya ini saya nggak mau bahas ya. Yang dalam-dalam ini memang seneng bongkar ya. Nanti di akhirat dibongkar sama Allah rahasia. Iya bagus. Jadi nggak boleh. Nah, ini nggak ada. Ini biasanya kalau yang tua-tua tak marahi. Saya paling seneng marahi orang tua. Siapa yang mau marahi orang tua kalau bukan orang tua? Tua, saya kalau ada majelis ada orang-orang tua tahan-tahan ya. Ini tidak ada yang bilang. Ini cuma satu orang, orang dua. Pak Suroto orangnya baik banget. Kalah. Bisa Pak Suroto. Jadi sekarang tadi itu suami, ya. Sekarang istri. Nabi Muhammad SAW itu kalau punya apa-apa itu dibagikan ke teman-temannya Siti Khadijah, dibagikan. Jadi ada ya, sekali waktu ada tamu berkunjung ke rumahnya, dengar suaranya Rasulullah itu senang banget, senang, mukanya berseri-seri. Siapa itu tamunya itu? Tamunya adalah Haulah, saudaranya Siti Khadijah. Kenapa Rasulullah senang? Karena suaranya mirip sama suaranya Siti Khadijah. Kemudian ada, karena seringnya Rasulullah ini menyebut-nyebut Siti Khadijah, ada salah seorang istrinya yang kurang senang, berkata, bukan kurang senang sih, ya maklum ya, istri wanita yang normal kan gitu kan, ada cemburu sedikit. Dia bilang, kan kamu kan sudah dapat gantinya yang lebih bagus. Yang itu kata Rasulullah, nggak ada yang melebihi Siti Khadijah, nggak ada. Karena Khadijah ini habis hartanya kan, ketika semua orang nolak Siti Khadijah, orang kaya dari kaya sampai hartanya habis-habisan karena mendukung dakwahnya Nabi. Ketika orang mendustakan, Siti Khadijah ini yang membenarkan. Ketika istri-istrinya tidak bisa memberi keturunan, Siti Khadijah memberi keturunan nggak? Hah? Iya. Enggak katanya Pak Yoyo.